adalah pintu masuk ya, benteng pendem yang merupakan peninggalan zaman Jepang. Jadi masih sangat kokoh ya. Jadi cari kayu itu ada macam penampakan perempuan gitu. penampakan perempuan. Jujur, kamu merinding nggak belakangnya? Oh ya. Syukurnya mulai. Ya udah. Enggak akan saya jabarkan dulu. Yang mana sombong, yang mana tomong. Makanya enggak akan saya jabarkan dulu. Saya enggak akan bilang biar kamu stay di situ. Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali ya, saya Aditya Sugoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua. Horor Mania kali ini sebenarnya kita sudah sempat berada di area ini, tapi ini agak berbeda ya. Kita pernah ke benteng pendem, lokasinya juga sebenarnya tidak terlalu jauh ya, masih satu daerah, tapi ini berbeda. Kenapa berbedanya? Karena tidak semua orang tahu. Jadi saya sudah mendapatkan informasi dari GPS ya, GPS guide preman setempat. Kita sudah mendapatkan informasi ternyata ada benteng yang dalam tanda kutip tersembunyi dan konon katanya agak lebih creepy daripada yang kemarin-kemarin. Tadi sudah sempat menelusuri ya, dan lokasinya memang sangat tersembunyi, dan di sini juga lokasinya sangat rimbun ya, hampir seperti hutan gitu ya. Banyak sekali pepohonan dan lain sebagainya. Tadi kita sudah sampai juga sudah cukup disambut bersama tim juga, bersama kameramen Bang Ringo ya, karena kita hari ini tidak membawa Mr. Kisnadi, dia sedang tahlilan ya, jadi tidak bisa ikut. Hari ini kita akan mencoba untuk explore sini, sejarahnya seperti apa, kemudian juga pernah ada kejadian apa di sini. Kita sudah kedatangan narasumber juga, nanti kita akan explore aja ke dalam. Tapi sebelum kita masuk di Horor Mania pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Dan apabila kita sudah memberikan pengetahuan buat kalian untuk subscribe dan lain sebagainya, kita akan mulai saja penelusuran hari ini. Saya tidak sendiri ya, nanti akan kita panggil ya, siapa sih GPS saya hari ini ya. Kita akan masuk dulu ke dalam. Tadi kita sudah sempat melihat-lihat, ini agak-agak singup-singup ya, singup-singup syahdu, dan tadi sempat ada beberapa kejadian yang sempat saya tangkap juga. Nanti kita masuk saja ke dalam, yuk kita masuk. Ini kita mengambil jalur kanan. Ini adalah pintu masuk ya. Ini adalah benteng pendem yang merupakan peninggalan zaman Jepang ya. Jadi masih sangat kokoh ya, masih sangat kokoh, dan ini memang bukan untuk perang dan lain sebagainya, bukan untuk sambil tembak-tembakan gitu, enggak. Tapi ini kalau tidak salah berbeda dari benteng yang sebelumnya. Di benteng sebelumnya itu
ada untuk mengintai juga, ada yang naik ke atas gitu ada, tapi kayaknya nggak ada di sini. Kita coba masuk aja. Aman kameramen. Aman. Nih, jadi ada kelelawar. Lokasinya seperti ini ya, bisa disorot ya, dari sana sini boleh disorot. Oke. Jadi berapa kali berapa ini? Berapa Bu? Menurutmu Bu? 5 meter ya. 4,53. Nah, ini kan 5 ya. Ini berapa ya sini? 53 ya. 5 ini. Kita 5. 53. Oke. Ya. 53. Jadi cukup lebar. Jadi kita akan eksplor lagi. Tapi sebelumnya seperti janji saya tadi ya, saya akan memanggil narasumber kita dan juga teman-teman kita hari ini. Oke, silakan Mas, monggo. Itu juga monggo Mas, sini semuanya. Monggo sini. Malah ambil sana semua. Ada yang sini dong, maksud saya di pinggir. Nah, monggo sini. Monggo, ya. Ya, ini dia, kita sudah bertemu dengan narasumbernya, dengan Mas siapa? Fitri Sapadu. Siapa? Fitri Sapadu. Panggilannya? Fitri, Mas Fitri. Dan ini ada rekan kita dengan siapa? Dikenalkan. Oke. Pak Embong ya, Pak Embong Bagelen. Siap bosku, Pak Embong Bagelen. Kemudian dengan ini yang sudah tidak asing lagi adalah Mas Sarwono Bagelen ya. Sama-sama memiliki YouTube semua. Jangan punya juga? Ya. Nggak punya. Segera bikin Mas. Mas Pak Embong Bagelen sudah ada YouTube-nya. Saya taruh di sini bawah ya. Di deskripsi juga ada. Mas Sarwono Bagelen juga sudah ada di sini di bawah ya, di deskripsi juga sudah ada. Silakan dilihat videonya, keren-keren juga. Kemudian juga jangan lupa di subscribe. Oke, jadi hari ini kita bersama beliau-beliau ini untuk eksplor ke sini. Dan sebelumnya saya ingin tanya ke Mas Sarwono dulu. Sebelumnya pernah ke sini belum Mas Sarwono? 1 kali saya ke sini. 1 kali ke sini ya. Itu siang hari atau Pada waktu itu siang hari. siang hari? Itu gimana perasaannya waktu siang hari ke sini? Mungkin ada perbedaan sekarang masuk di malam hari. Perbedaan pasti ya. Pasti ya. Perbedaan yang cukup mencolok itu apa? Kalau menurut Mas Sarwono? Kita mau menuju ke sini itu rintangannya luar biasa. Salah satunya Salah satunya melungkut. jalannya akses ke sini aksesnya sangat ke sini rimbun ya jalannya itu. dengan rumputan, Ya. pepohonan, Mak belukar juga ya, tadi iya. sempat terjatuh juga saya tadi. Nggak tahu tadi kesut atau enggak. Terus kemudian kalau dari segi metafisika sudah pernah merasakan apa Mas di sini? Pernah belum? Kalau kebetulan saya belum ya. Belum pernah. Belum. Nanti mau merasakan mungkin. Coba nanti. Nanti ya. Oke, kalau Mas PM gimana? Oke, untuk saya baru pertama kali ya sampai lokasi ini ya. Iya. Memang juga mau menuju lokasi juga sangat ekstrim sekali Sangat jalannya, ekstrim harus juga, ya. ya melewati hutan, turun, pokoknya susah. Terus untuk dari segi metafisika yang saya rasakan di awal tadi ada pohon ya gitu ya. Ya, yang Ya di situ sudah ya entah teman bisa merasakan nggak, tapi di situ sudah bisa terasa ya. ya. Auranya sangat kental sekali. Oke. Untuk di dalam beteng sendiri seperti apa? Di dalam beteng juga ini udah terasa, Udah terasa, ya? depan juga tadi udah terasa ada aktivitas. Oke. Jadi sudah ada Mas Fitri mau lagi. Saya mau bertanya-tanya dengan kan Akam sih ya, anak kamu sini baru kata rumahnya dekat ya. Iya. Tapi buat teman-teman ketahui ya, kalau mau ke sini nanti jangan pakai mobil. Nggak bakal bisa pakai mobil kalau ke sini. Ya mungkin bisa tapi ya jalannya kayak gitulah. Kalau menurut jenengan di sini pernah tahu sejarahnya Mas? Secara singkat saja mungkin bisa dijabarkan. Ini kenapa kok benteng bisa disebut benteng pendem? Kenapa kok ada di sini? Terus tujuannya untuk apa dulu itu Pak mungkin? Ya kalau saya karena Ada sana Mas, Iya, komentarnya di iya. sana Mas. Nah, Bang, bisa dijelaskan? kalau dari saya karena saya baru anak kemarin jadi kurang paham masalah sejarah-sejarah itu. Yang saya tahu ini hanya untuk pertahanan waktu zaman perang dulu lah, atau untuk pengintaian gitu saja. Oke. Tapi ini berbeda ya Mas bangunannya di sini sama yang satunya ya.
yang sering untuk wisata itu kan berbeda ya, modelnya berbeda, arahnya berbeda. Kalau yang sana menghadap ke mana mas? Yang sana, yang satunya itu? Yang mana? Yang atas, yang biasa menghadap ke laut. Kebanyakan menghadap ke laut ya, karena memang untuk mengintai gitu ya. Kemungkinan besar ya. Oke. Kalau dilihat dari segi ada lubang-lubang yang di depan itu untuk pengintaian. Oke, kalau misalkan dulu pernah ada cerita nggak mas, misalkan dari Simbah atau dari siapalah orang tua zaman dahulu pernah ada kejadian-kejadian nggak di sini, di area-area sini? Misalkan nggak usah di sini lah, kalau misalkan di sini ada ya ceritakan. Kalau di sekitar Beteng yang lain boleh banget diceritakan. Pernah nggak ada cerita-cerita seperti itu mas? Ya ada pernah cerita orang apa itu cari kayu itu dekat sini lah Ya. sini lah orang cari kayu itu ada macam perampakan perempuan gitu. Penampakan perempuan. Ketawa-ketawa kan kalau biasanya kalau orang di kampung sini kan kalau jam 12 atau jam berapa kan biasanya pulang istirahat, itu kan belum pulang, terus ya kemungkinan dia ngasih tahu lah supaya istirahat atau supaya bagaimana di Jam berapa itu? ya sekitar kurang lebih jam setengah 12 sampai jam 12 lah. Itu malam? Siang. Oh siang. Siang. Oh berarti seperti pada zuhur gitu ya? Iya. Oke, karena kalau orang tua zaman dulu kalau misalkan ada adzan zuhur Iya. ataupun harus mandi dulu, harus menghormati yang beribadah dan lain sebagainya. Jujur, kamu merinding nggak belakangmu? Oh, Oh ya, bekerja nggak? ya udah. Nggak akan saya jabarkan dulu nanti. Yang mana sombong, yang mana tomong. Makanya nggak akan saya jabarkan dulu. Saya nggak akan bilang biar kamu stay di situ. Oke, mungkin Mas Arwono pernah ke Benteng yang sana? Yang satu, yang mainstream, yang sering dikunjungi. Sing bawah. Iya, Pernah ke sana? pernah. Pernah. Kalau menurut dengan perbedaannya apa? Kalau boleh, menurut pandangan dengan Kalau menurut saya lebih rasanya pun gimana ya kalau di sini, kalau di sana itu kayaknya biasa-biasa saja. biasa Iya. saja. Jangan sudah pernah sana ya Mas? Sudah. Perbedaannya hampir sama? Perbedaannya lebih kental di sini. Lebih kental di sini. Mungkin karena memang Lokasinya lebih jauh. lebih tersembunyi juga ya soalnya. Iya. Ini Karena bahkan tidak semua orang tahu ya. ya mungkin teman-teman di sini yang nonton ini mungkin tidak semuanya tahu kalau misalkan ada tempat Ada ini yang di sini. Lokasinya kira-kira kalau di ini desa apa? Kalimaru. Kalimaru ini ada berapa benteng mas? Banyak kalau upah wilayah Kalimaru 8 ada, tapi kan Bayuman itu ada 22 atau berapa sekund lah gitu. Yang diketahui ada berapa? 22 kayaknya kalau 22. tapi kan jauh-jauh jaraknya. Oh jalannya jauh-jauh. Tapi masih satu lokasi gitu nggak? Enggak. Udah beda desa lagi. Kalimaru, Dadirejo, sama Trobokotes. Kalau Tapi jumlahnya berapa saya kurang paham lah gitu. kalau Kalimaru sendiri ada sekitar berapa? 6 juga ada kayaknya lebih kayaknya. Oh, ternyata banyak banget ya berarti ya? Lumayan. Tapi kan jaraknya ya ada yang 100 meter, ada yang 50, tidak menentu lah. Ya. Dan Ya paling dekat yang di atas itu yang dekat jalan besar itu sentral namanya. Sentralan kalau orang sini. Nah. itu buat apa mas? Kalau yang sentral itu, kalau menurut cerita pada zaman dahulu. Ya mungkin sebagai namanya sentral kemungkinan ya poros untuk pengembang atau untuk Oh ya, mungkin untuk berkumpul para tentara Jepang zaman dahulu ya. Oke. Panas ya. Panas ya. Memang ya, kalau di benteng yang dulu ya, yang saya bikin video sebelumnya itu yang cukup lama itu memang di sana masih agak-agak adem di sana. Ya, jadi teman-teman di sini kita ada sesuatu yang disayangkan sama kita, yaitu adanya tangan-tangan jahil yang di sini, yaitu seperti ini ya, ada tulisan-tulisan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gini. Ini kan bangunan bersejarah ya, jadi sangat disayangkan lah. Kita bisa menikmati kekokohannya ini ya, kokoh banget loh ini. Beda sama bangunan zaman sekarang, tapi harus ada tangan-tangan jahil seperti ini.
Ya, tadi kita sudah sempat mengorek keterangan dari narasumber tadi ya. Dan ternyata ini memang berbeda hawanya kalau menurut mereka. Nanti kita akan coba untuk menelisik lebih dalam lagi. Tapi saya ingin melakukan sedikit ritual untuk yang notabene mencoba untuk berkomunikasi ada apa saja di sini. Semoga diberikan jalan sama Tuhan dan dipermudah dan pastinya dilindungi sampai akhir. Oke, nanti akan saya pasang pipa nih. Silakan di pojok sama pojok, kita pojok. Bukan artinya itu wah itu masih dupa, itu masih makan sama penghuni, itu enggak kayak gitu. Jadi memang ini salah satu sarana khususnya untuk saya kalau misalkan bahkan di rumah kalau misalkan lagi berdoa, lagi ritual gitu ya, memang kebiasaan saya sambil memberikan sisi keindahan juga ya. Kalau misalkan memohon sama Tuhan kan kita juga harus dalam kondisi yang wangi ya, ini adalah salah satu caranya. Nanti kita akan coba untuk menelisik lagi dengan orang yang berbeda. Mungkin apakah Mas Arwono ataukah Mas Baim ataukah akan Mas Fitri tadi. Tetap nanti kalau misalkan ada rasa apa gitu bilang saja. Kalau misalkan sudah nggak kuat, misalkan tiba-tiba pusing atau bagaimana,